meyakinkan diri untuk menikah. Cara Anda mungkin jangan ikut-ikut. Saya tidak ikut ya. Saya sudah menikah ya. Anak saya 2, 1 laki-laki, 2 perempuan. Baik. Cara saya itu lebih bagus ya. Ini yang paling aneh. Saya sudah yakin. Anda minta meyakinkan, tapi sudah yakin. Sudah siap. Oh, kan? Tapi takut untuk berbicara kepada wanita tersebut. Baik. Jadi intinya bagaimana caranya supaya berani mengungkapkan saya siap menikah, itu poinnya. Baik. Teman-teman sekalian, kalau Anda untuk mengungkapkan saja belum berani, maka bagaimana Anda bisa membawa bahtera rumah tangga dalam kebaikan? Maka lihat rumusnya. Quran surah ke-49 ayat 13. Quran surah 49 ayat 13. Ada? Baik, setelah itu masuk ke proses lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Setelah itu masuk proses pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Posisi paling kiri sebelah bawah. Baik. Mari kita lihat kaidah Qurannya, dan ini jawaban terakhir barangkali dari tulisan yang disampaikan. Mohon maaf kalau belum bisa membahas keseluruhannya karena keterbatasan waktu kita. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah ciptakan kalian laki dan perempuan. Jelas ya? Diperhatikan ketika Allah menyebutkan berpasangan, jodoh kita itu disebutkan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki, perempuan, itu keliru. Ya Allah tidak menciptakan Siti Hawa. Ya Siti dan Hawa maksudnya. Tidak. Ya Allah ciptakan Hawa dan Adam. Ya, jadi berbeda laki-laki dengan perempuan, dan dari situ kita lahir. Dan itu semua hukumnya berlaku untuk seluruh makhluk. Jadi binatang pun begitu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala hal kami ciptakan berpasangan supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tidak berpasangan. Quran surah ke-51 ayat 49. Jadi semua makhluk berpasangan, hanya Allah yang tidak berpasangan. Bahkan yang tidak bernyawa pun, silakan cek. Ya, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, gitu kan? Tayyib. Semua berpasangan. Bahkan hewan pun silakan cek. Anda pernah temukan sampai sekarang ada kambing yang homo? Enggak ada. Sapi yang lesbi tidak akan ditemukan. Ini kok bunga mawarnya kayaknya homo ya? Tumbuh-tumbuh, aneh, nggak ada kerjaan di situ. Tayyib, nggak ada. Putik ketemu benang sari, nggak ada putik dengan putik, benang sari dengan benang sari, nggak akan jadi. Silakan cek dia. Jadi mohon maaf ya, hewan saja yang tidak punya akal sadar siapa pasangannya. Masa Anda yang diberikan akal belum sadar juga? Apa yang salah di situ? Ya, tayyib. Sekarang laki-laki dengan perempuan. Bagaimana cara kemudian bisa mendapatkan pasangan dalam kehidupan itu? Lihat rumusnya, ikhtiar. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbeda-beda tempat. Syu'ub itu masyarakat yang terpisah. Kalau sekarang RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian negara. Jadi silahkan ikhtiar. Kalau belum ketemu, cek di sekitaran RT. Barangkali ada yang cocok, kan? Tidak ketemu, beda RW, kan? Ya beda ketemu lagi, berarti beda kelurahan. Cek lagi terus ya kecamatan. Ya silahkan cek. Mungkin yang di Jawa jodohnya di Papua, yang di Papua jodohnya di Sumatera. Bisa terjadi provinsi. Masya Allah, kalau nggak ketemu juga di Indonesia, jodoh Anda mungkin ada di Afrika, gitu kan? Ada di Arab, ada di Amerika, bisa ketemu. Dunia ini begitu luas. Masa dari sekian perempuan nggak ada yang cocok untuk Anda? Anda siapa? Ya. Atau sebaliknya, di antara sekian laki-laki nggak ada yang sama untuk Anda. Ya. Anda pasti ada ketemu insya Allah kalau Anda mau berikhtiar. Kecuali kalau Anda menambahkan bidadari di akhirat. Saya mau nanti bidadari aja di akhirat, kan? Nggak ada masalah di sini, silakan. Tapi sepanjang di dunia, ya, Allah silakan berikhtiar. Tayyib. Bahkan waqabail beda suku misalnya, nggak ada masalah di sini. Tayyib, ya. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh. Bagaimana perempuan sekampung dinikahi? Ya, yang lain. Satu aja cukup, satu. Menikah dengan perempuan sekampung itu haram hukumnya. Ya. Cukup satu, tidak bisa 2, 3, 4. Sekampung kebanyakan ya. Jadi lihat di kampung ada nggak yang cocok dengan Anda? Satu suku, satu RT, satu RW dan sebagainya. Jelas di sini? Tolong yang diingat jangan ini ya, pulang dari sini Anda bawa topik itu, tidak. Lihat perhatikan. Lita'arafu, ini ikhtiar. Ta'aruf. Saya tuliskan sebentar. Fokus ya. Antum yang sudah menikah, cuman untuk anaknya aja ya, yang belum menikah silakan fokus. Bismillah. Lita'arafu.
Saya lihat antum pada pegang catatan. Lita'arafu. Perhatikan kalimatnya, ada arafa, ada ta'arafa. Itu beda. Kalau arafa itu kenal, tahu. Orangnya disebut arif. Orang yang sudah kenal, sudah tahu. Kalau ta'aruf menggunakan ta, taknya menunjuk pada pada makna usaha yang serius, usaha serius. Alifnya menunjuk pada makna saling. Jadi ada dua sisi di sini. Jadi kalau Anda ingin mencari pasangan, kata Allah, setelah menemukan tempat-tempat tadi, ada dikira cocok misalnya dengan baik, maka dalil Quran bukan pacaran. Bukan bertindak misalnya yang maksiat dan sebagainya. Maka usaha yang serius untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kata alif ini di sini, makna saling ini tidak harus kemudian antar personalnya. Bisa juga melalui orang-orang yang kenal dekat dengannya, tanyakan pada dia, atau kalau sudah jelas sampaikan maksudnya. Dalam konteks pertanyaan tadi, mohon izin, kalimatnya diawali dengan saling mengenal dulu. Jangan cepat-cepat menyampaikan maksud, jangan kelihatan sedikit begini, tiba-tiba langsung antum sampaikan. Tidak, kenali dulu siapa dia. Dan pengenalannya keluarkan kriteria sunnah Nabi SAW. Ya, jangan cuma beberapa ciri fisikal, tidak. Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi dengan 4 motivasi, 4 hal. Ya, pertama li jamaliha, ya karena cantiknya. Tapi bukan jamilah di sini, tapi jamal. Kalau jamilah itu cantik fisikal. Tapi kalau jamal itu sifat. Sifat kecantikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon izin ya, mohon maaf kalau diteruskan ke hadis-hadis Nabi, cantik itu ternyata bukan dalam keadaan fisik yang relatif. Kan orang bilang cantik itu relatif kan, kalau jelek mutlak gitu kan? Tapi dalam konteks ini, apa yang menjadikan cantik itu relatif? Ternyata ada kaitan dengan akhlak. Saya mau tanya sebentar, cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Zainab, istri Nabi? Antum pernah lihat? Katakan Wallahu a'lam, nggak usah ngarang. Ingat saya katakan, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini nggak usah dipakai. Ya, kalau nggak pernah lihat, coba katakan Wallahu a'lam. Zainab binti Jahsh itu begitu cantik, luar biasa. Orang melihat mata tidak berkedip, wajah tidak menoleh. Saking cantiknya. Jauhlah dibanding ibu yang ada sekarang, kan? Itu luar biasa. Karena itu ketika Nabi menikah dengan Zainab, fitnah muncul. Wah, itu Muhammad cuma pengen menikah dengan dia saja. Ya, menggagalkan pernikahan anak angkatnya, cuma ingin menikahinya, cuma karena syahwatnya saja. Tapi dari beliau tidak pernah punya keturunan. Biasa. Maaf, dan tidak disebut dalam mimpi Nabi. Sayyidah Aisyah disebut dengan Humairah, cantik kemerah-merahan, tapi tidak disebut dalam mimpi Nabi. Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah. Ya, Khadijah. Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan beliau janda, gitu kan? Telah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak juga, dan Nabi sayang dengan beliau, cintanya luar biasa, masya Allah. Apa yang menjadikan begitu dicintai oleh Nabi? Jamalah, ada faktor keindahan melekat pada dirinya. Dilukiskan di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya, saya lukiskan sebentar aja ya. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, jadi di Gua Hira wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq turun, Nabi biasa bertahanus. Kemudian wahyu belum turun, Nabi turun ke bawah. Itu siang-siang. Begitu turun siang-siang, tiba-tiba dengar suara Muhammad. Sementara Rasulullah melihat ke kanan, tidak ada orang. Kiri kosong, depan nggak ada, ke belakang kosong. Begitu ke atas, tiba-tiba ada makhluk berjubah putih, gitu kan? Seperti duduk di antara langit dan bumi, mengatakan Muhammad. Sedangkan Nabi belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Karena Jibril ketika turun menyamar jadi laki-laki yang memeluk Nabi. Belum muncul seperti rupanya. Gini aja lah ya, situasinya kita hadirkan sekarang. Ini antum pulang dari sini siang-siang, nggak usah malam. Begitu keluar, ada Pak Majid di sini, Pak Majid. Masya Allah. Di kanan nggak ada orang, kiri kosong, belakang meleh nggak ada juga. Begitu lihat ke atas, Pak, jubah putih duduk begini, Pak Majid. Apa reaksi antum di situ? Maka kata Nabi, faro'ibtu minhu. Ro'ibtu itu keadaan khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Itu Nabi takut, khawatir. Jadi takut itu biasa, Pak. Itu fitrah. Yang paling aneh manusia yang nggak pernah takut, itu aneh. Saya tidak punya rasa takut. Kamu siapa? Nabi aja takut, masa Anda enggak? Yang tidak tepat itu yang orang yang larut dalam ketakutan. Terus begitu itu ada masalah itu. Tapi yang paling menarik, begitu beliau khawatir, takut, luar biasa, sampai ke rumah. Begitu diketuk pintu rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah.
Melihat wajah Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Cuman lihat wajahnya aja. Kemudian digenggam tangannya, dia mengatakan, Nabi mengatakan, zammiluni, tolong selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke kamar, diselimuti oleh beliau. Perhatikan, dikatakan kalimat, dan puncak kalimat ini yang membuat jiwa Rasulullah SAW tenang seketika. Zawjil karim, suamiku sayang, engkau itu orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau selalu menyambung silaturahim, engkau suka bantu orang, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu seketika hilang semua kegelisahannya, tenang beliau. Turunlah kemudian malaikat menurunkan surah Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Tapi poinnya adalah bagaimana seorang suami dengan segala kegelisahannya, begitu lihat istri tiba-tiba tenang. Begitu mendengar kalimat istri, nyaman jiwanya. Padahal dibandingkan dengan kecantikan orang lain belum tentu sama, tapi indahnya luar biasa. Sampai kemudian ketika Sayyidah Aisyah mengatakan ingin berusaha menyaingi Khadijah radhiyallahu taala anha, bukan cemburu biasa, bukan, ingin seperti itu, ingin disebut dalam mimpi Nabi. Ya, kata beliau, apa sih keistimewaannya? Masya Allah, kata Nabi, dia perempuan pertama yang beriman kepadaku saat semua yang lain diinginkan. Dia perempuan yang menginfakkan semua hartanya untuk suksesnya dakwah ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kubur, ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi penghulu surga itu Sayyidah Khadijah. Maka kalau Anda mencari misalnya dengan konsep ta'aruf, cari silahkan. Ya, ada miniaturnya di istri Nabi. Makanya Nabi diperkenankan menikah dengan lebih daripada 4 perempuan. Kalau Anda belajar lebih dalam lagi, ikuti kajiannya tentang istri Nabi, ternyata karakteristik perempuan-perempuan di muka bumi itu nampak nanti pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Pak. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi diarahkan kepada hal yang positif. Cemburunya urusan ibadah, perhitungannya urusan ibadah, dulu urusan belanja, tapi ketika dididik oleh Nabi, tiba-tiba bagaimana satu kurma jadi ibadah. Bagaimana saya bisa menyaingi sholat sunnah teman saya yang satu itu. Bagaimana supaya saya bisa menyaingi ibadah dia. Itu selalu begitu. Nanti ibu pulang dari sini, coba cek kira-kira ibu mirip siapa. Ya, buka fikihnya, jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Anda perempuan, keluarkan sahabat-sahabat perempuan, istri-istri Nabi, pelajari di situ. Alhamdulillah. Kalau kira-kira nanti bapak uji aja besok, kira-kira mirip siapa. Ya, kalau mirip Sayyidah Khadijah, begitu antum pulang, lihat wajah istri, setengah kegelisahan hilang. Masya Allah. Mendengar kata-kata istri, ketenangan muncul Khadijah. Tapi begitu antum pulang, nggak punya masalah sebetulnya di kantor, lihat wajah istri, ada masalah misalnya kan, itu repot ya. Baik, itu cari. Jadi faktornya bukan cuma cantik, hati-hati. Ada orang yang cantiknya luar biasa, cantiknya 100%, cerewetnya 1000% misalnya, kan repot juga. Ya, tidak mudah situasinya nanti, tidak mudah. Kemudian yang kedua, liha, hartanya. Ada sering orang mengatakan karena harta bendanya, kayanya dan sebagainya. Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang tidak elok. Lebih baik mencari misalnya, ada kalimat yang tidak tepat lah, tidak perlu saya ungkapkan ya. Perempuan yang sudah ditinggal suaminya tapi kaya, kan, dibandingkan dengan yang gadis tapi biasa-biasa. Itu nggak tepat kalimat ini. Ya, nggak tepat. Memang ada orang motifnya begitu. Tapi yang dimaksud dalam kalimat ini bisa dipahami dengan makna lain, yang bisa memanage harta suaminya. Jadi begitu dapat suami penghasilan, dia bisa berbagi di rumah dengan baik, tempatkan di tempat yang bagus, cari yang begitu. Ya, bukan cuman antum cari misalnya, mohon maaf ya, antum penghasilan 5 juta, cari perempuan yang zakat malnya saja, zakat malnya saja 10 juta, gak akan nyambung. Antum penghasilan 5 juta, dia zakat malnya 10 juta. Begitu keluar ke mall ke sini, antum repot nanti. Ya, tertekan terus dan sebagainya. Taib. Yang ketiga nasabnya. Cari dari siapa dia? Dari kalangan terbaik akan menurunkan kebaikan-kebaikan. Ya, cari misalnya bagaimana pendidikannya, bagaimana kedekatannya dengan Allah kan, bagaimana cara orang tuanya, kerabatnya dan sebagainya. Dan yang terakhir lidiniha, ini yang paling penting, agamanya. Fa ini taribat yadak, ya, Masya Allah. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Fadfar bidatid dini. Pilih yang paling utama agamanya, maka Anda akan beruntung. Termasuk ibu bu ya, bapak kalau kedatangan seorang lelaki ke rumah dan agamanya luar biasa dekat dengan Allah, itu anugerah yang dikirimkan ke rumah. Anugerah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mau lagi? Jadi teman-teman sekalian, untuk ta'aruf itu caranya. Amati dulu, lihat, kalau sudah cocok kelihatan, baru kemudian sampaikan. Cara menyampaikannya kalau tadi masih kurang ada keberanian, sampaikan dengan orang terdekatnya. Sampaikan, nyatakan supaya terhindar dari maksiat-maksiat yang tidak diinginkan. Ya. Dulu orang-orang Arab sering membuat kalimat-kalimat yang indah. Kadang-kadang ngambil syair tertentu,
di makna yang lain cuma ditarik ke dalam bahasa dia. Ya, ada sihirnya Abu Nuwas misalnya kan, ilahi lastulil firdausi ahada wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil 'azimi. Asalnya itu tobatnya Abu Nuwas di syair yang ditulis di bawah bantalnya sebelum meninggal dunia. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah ya Rabb, saya bukan sebagai seorang penghuni surga Firdaus, enggak layak saya menghuninya. Ya, wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi saya pun tidak akan kuat jika berada di neraka ya Allah. Ya, fahamli taubatan waghfir dhunubi, maka terima taubatku, saya taubat ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirul dzambil 'azimi, hanya Engkau yang mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Asalnya ke situ maknanya. Dulu ada orang-orang Arab mengambil makna ini untuk menyatakan keinginan pada anak anak perempuan dari seorang laki-laki. Datang dia ke bapaknya menyampaikan dengan kalimat kiasan, ilahi lastulil firdausi ahla. Bapak, calon bapak mertua, memang saya tidak layak sebagai penghuni rumah ini, anggota keluarga di sini yang seperti keadaan surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kalau saya nggak diterima, seperti berada di neraka jahanam, Pak. Tolong ya. Faham di taubatan waghfir dhunubi, maka tolong terima segala kekurangan saya dan maafkan segala celah-celahnya. Fa innaka ghafirul dzambil 'azimi. Saya sangat mengetahui bahwa Bapak itu selalu menerima kekurangan orang lain dan bisa melengkapi dalam kebaikan. Masya Allah. Jangan dicatat ya, cuma itu cuma informasi saya.